Aduh, Dan ini Ganyaman Solo. Ininya juga Solo. Ya, pendoknya tembaga kemalo ya. Oke, kayunya ini kayaknya bukan kemuning tapi cendana Jawa. Kalau Oke, jadi ini rangkanya Solo, Ganyaman Solo. Ini mendaknya juga Solo. Mendaknya kita buka bilahnya ya. Aduh, baunya sudah harum. Saya malu biar Mas Hanif aja yang jelasin. Dapur apa Mas Hanif? Luk berapa itu? Luk 9. Luk 9. Berarti Sempana. Sempana. Anak bungkem. Sempana bungkem. Yang bikin istimewa apa Mas Hanif? Menurut saya, Ah. karena saya yang punya, jadi saya yang mengamati keistimewaan salah satu pusaka-pusaka saya ini pamornya. Pamor. Iya, karena merambut lembut sekali. Lembut. Dan di tengahnya ada pamor lagi. Oke, sahabat pusaka Jawa yang pengen tahu, ini pamornya merambut. Iya, lihat kayak rambut terurai ke bawah sini, terus sampai ke ujung bilah. Dan ini merambutnya tidak nyerang bilah. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada batasannya, tidak nyerang bilah. Ini juga pasir malela ya. Pasir malela, tengahnya pamor panito bulu panito. Ini belum lama sama Mas Hanif. Tadinya mau bareng sama saya datangnya, tapi mungkin Mas Hanif dengan keluarganya, jadi saya nggak ikut seperti itu. Tapi next time mungkin saya diajak kali ke orang. Ya. Ini istimewa sahabat pusaka Jawa ya. Ini utuh, istimewa sekali. Tapi saya kira ini nggak dimaharkan kayaknya. Nggak dimaharkan Mas Hanif. Kalau itu enggak. Ini juga sokokannya dalam sekali. Sokokannya bagus nih dalam. Ya, karena ada yang sokokannya dangkal, tapi biasanya kalau ciri-ciri keris sokokan dalam biasanya garap-garap dalam rumah. Ini masih utuh sekali ya Mas Hanif. Ini estimasi tangguh mana Mas Hanif? Kalau menurut saya sih estimasi Cirebon ya. Cirebon ya. Nggak tahu namanya tangguh kan. Iya. Ilmunya beda-beda. Beda-beda. Seperti Kalau dari material itu pamor dan itu. ini gonjonya sabit rontal, sahabat pusaka Jawa. Sabit rontal itu lurus, bawahnya agak miring begini. Kalau wilut itu 3, 1, 2, 3. Nah, kalau yang satunya wilut apa ya? Aduh, lupa saya. Ya, ada macamnya sih ya, seperti itu. Nah, ini sahabat pusaka Jawa. Coba Mas Hanif, kalau Mas Hanif lebih seneng isinya apa aksesorinya Mas Hanif? Kalau saya jujur lebih senang ke Kalau isi itu tak anggap bonus ya. iya, bonus saja. Kalau teman-teman yang Mas Hanif kan jujur nih, seneng dengan apa? Luarnya saja, garapnya saja. Kalau teman-teman yang pinter mampir ke Mas Hanif, pencetin aja biar udah kabur. Monggo mboten napa-napa. Karena nggak butuh isi. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya pusakanya Mas Hanif banyak sekali, sahabat pusaka Jawa. Tapi tidak ada salahnya tak buka lagi ya. Nanti mungkin next time kita akan bahas yang lain. Mana? Ini. Ah. Ini Jogja, Ganyaman Jogja. Ini settingannya Jogja, bukan Kerawangan ya, karena nggak tembus ini. Terus ini perak, lamen. Ini garansi lamen, lostrum. kalau bilang noman lobstrum. Saya bahasanya Mas Hani, bukan bahasa saya itu.
Kalau dilihat dari sininya, sebenarnya kalau sahabat Pusaka Jawa pengen tahu, biasanya para senior keris lihat gonjonya saya sudah ketahuan itu dapur keris pamor miring atau tidak dari sini. Ya, kalau sahabat Pusaka Jawa tidak tahu namanya pamor miring atau pamor melumah, silakan sahabat Pusaka Jawa ikuti channel saya di sesi-sesi nanti ada saya jelaskan pasok pamor itu ada yang melumah, miring sama dengan rekan. Jadi pamor yang disusul sengaja dibuat oleh empunya. Kita buka bersama. Kenapa sih Mas Oo kalau buka begini? Ini sekedar penghormatan karena di pusaka ada adabnya, ada etikanya. Pertama dibuka seperti ini. Kemudian seperti ini boleh, seperti samping kiri pun nggak masalah. Terus kedua, kalau sahabat Pusaka Jawa datang ke rekan Tosanaji, jangan asal megang-megang begini karena untuk nyuci kayak gini butuh duit minimal 50.000 untuk nyuci. Nah, karena tangan kita basah, kalau memegang takutnya tangan kita basah bikin karat kayak gini ya. Nah, ini dapure istimewa. Banyak orang cari dapur ini, pamornya juga bior. Ini gagah pada zamannya. Ini mungkin bilanya ukuran 32 ya. Iya. 32-an. Ini estimasi tangguh mana? Majapahit. Iya. Senangnya Majapahitan ya? Iya. Datang sendiri. Senangnya Majapahitan, sahabat Pusaka Jawa. Oke. Ini dapurnya dapur Pasopati ya? Dapur lurus semua. Pak, dapur Pasopati tuh ininya pogok. Sekar kacang atau kembang kacangnya pogok, sokokan 2. Ada jalen, ada lambe gajah. Terus apa ini? Ini gereneng. Ini istimewa, ditangting pun enak. Nah, sahabat Pusaka Jawa kalau mau nangting keris, itu kalau yang jatuh ke depan lebih enak karena lebih ke depan. Dulu karena fungsi keris adalah sebagai senjata perang jarak pendek, ruket ya, untuk jarak pendek. Tapi beralih fungsi setelah Portugis datang, kita berterima kasih kepada orang Portugis. Jadi sifat kandel. Begitu mau berkelahi udah mati duluan ditembak sih. Akhirnya ini jadi sifat kandel disengkeletkan ya kan. Nah, ini pamornya apa Mas Hanif? Pamor belarak sineret ya. Belarak sineret. Sahabat Pusaka Jawa, pamor belarak sineret termasuk pamor miring atau pamor rekan yang dibikin oleh empu. Filosofi belarak sineret untuk apa Mas Hanif? Filosofinya kalau spontan saya untuk kepemimpinannya. Kepemimpinan juga perlindungan. Seperti itu. Jadi diharapkan orang yang megang ini disegani juga dapat perlindungan. Ini sahabat Pusaka Jawa ya. Sahabat Pusaka Jawa kalau datang ke Mas Hanif mungkin satu malam nggak cukup. Karena di Tosanaji itu megang-megang keris nggak kerasa waktunya. Ini juga waktunya sudah adzan maghrib. Padahal datang jam berapa ya tadi ya? Seperti itu. Ya, ini tangguhnya tangguh Majapahit. Mas Hanif, cara perawatannya bagaimana Mas Hanif? Ya, satu bulan sekali lah minimal itu diminyaki saja. Diminyaki saja ya. Diminyaki caranya bagaimana? Pakai minyak apa biasa Mas Hanif? Kalau saya minyak cendana. Cendana ya. Cendana ori. Cendana. Mahal. Saya aja yang cendana keraton yang 5.000-an. Mas Hanif yang ori yang harga berapa itu? 500-an ya? Iya, 1 milinya itu 50.000. 1 mili 50.000 sahabat Pusaka Jawa. Bayangkan. Istimewa sekali ya. Dari sini saya apa yang mau disampaikan Mas Hanif? Pesan-pesan buat generasi milenial? Ya, kalau pesan-pesannya sih dari saya bahwa untuk generasi milenial ya, bahwa keris adalah budaya bangsa kita yang pertama. Kalau bukan kita yang mencintai, terus siapa? Siap. Jangan sampai setelah diakui negara lain kita baru ribut. Itu yang colongan ya. Terus jangan salah, di keris juga ada nilai investasi ekonomi yang luar biasa. Karena keris yang pertama tidak di pabrik, bukan pabrikan atau tidak walaupun ada keris-keris yang baru untuk kamardikan, tapi keris lama itu tidak diproduksi lagi. Pasti nilainya akan
tambah tahun tambah tinggi karena banyak orang yang mencari, barangnya tidak nambah. Siap. Jadi untuk generasi muda, hargailah budaya kita terutama terkhusus keris. Siap. Walaupun hanya berawal dari suka, saya yakin dari suka itu bisa nanti mencintai. Seperti saya dulu awalnya hanya suka. Mas Hani punya pengalaman mistis nggak dengan keris? Ya kalau itu Kita open aja iya, nggak apa-apa. iya. Ya paling ya itulah sering berbunyi di almari itu bunyi. Nah sendiri. ini saya saksinya ya. Kalau saya belum pernah sih. Tapi jadi memang dulu kan banyak keris kelotakan. Tapi kan ini Mas Hanif ada. Tapi itu bukan hal yang perlu ditakutkan ya Mas Hanif. Bukan, sama sekali enggak ada. Cuekin aja ya. Ya mereka juga kan mau menunjukkan Eksistensi bahwa mereka ada. Itu aja dihargai, enggak masalah. Selama kita niatnya baik merawat, insya Allah enggak ada masalah. Jadi sahabat Pusaka Jawa, jangan pernah takut untuk mengoleksi Tosanaji karena pada dasarnya Tosanaji juga peninggalan leluhur kita. Kalaupun nanti ada sesuatu yang janggal ya dicuekin saja ya, karena kalau dicuekin pun mereka pun akan capek juga. Oke, dari sini kita akhiri saja perjumpaan kita. Mungkin next time kita akan bahas ke yang lain karena waktunya sudah malam ya. Mungkin nanti kapan-kapan Mas Hanif podcast di tempat saya. Siap. Ya, jadikan gantian seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.